Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang AC multisystem, di mana pengertian dari AC multisystem itu sendiri adalah penggunaan satu outdoor yang dapat mengcover 2 hingga 3 indoor. Dengan demikian, kondisi yang kita dapat adalah penghematan pada penggunaan outdoor. Dari yang harusnya 3 outdoor, kita rampingkan menjadi 1 outdoor. Tentunya akan berpengaruh terhadap pembayaran atau penggunaan listrik itu sendiri. Oke, ini dimana kondisi ini menggunakan single, artinya dalam kondisi normal ya, satu mode, satu outdoor, satu indoor ini. Oke, didapat dari penggunaan suhu atau penggunaan normal, suhu yang didapat kurang lebih 10,9 derajat, atau suhu yang dihasilkan dari AC ini mencapai 10 derajat ya, turun lagi 10,8. Ini kondisi siang hari, bisa kita lihat ini jam 11 kurang 5 menit, artinya ya bisa dibilang siang, kondisi suhu siang. Oke, dia masih turun 10,6. Ini dengan menggunakan mode normal. Nanti kita bandingkan dengan menggunakan mode multisystem, artinya 1 outdoor 2 indoor. Berapa penurunan dari suhu yang dari kondisi normal sebelumnya? Bisa kita lihat suhunya 10,5, 10,4, dia terus menurun ya. Oke, nanti kita lihat setelah kita menggunakan mode multisystem. Ini kita masih menunggu untuk berapa sih titik terendah atau suhu terendahnya dari suhu yang dihasilkan ini. Ini kondisinya siang hari, perlu diketahui kondisinya siang, tentunya bukan dalam kondisi hujan. Kalau dalam kondisi hujan pastinya akan lebih sejuk dan akan lebih dingin lagi guys. AC ini menggunakan AC 3/4 TK ya. Saya nggak perlu sebut merek, tapi AC yang saya gunakan adalah AC jenis 3/4 TK. Ini kita kawinkan dengan 1 outdoor 3/4 PK ini, 2 indoor. Ukuran speknya itu 1 PK indoornya. Outdoornya menggunakan outdoor ini yang 3/4 PK. Nanti kita lihat AC-nya di sini, keterangannya sih low watt ya. Jadi kita lihat saja nanti seberapa efektif dari penggunaan multisystem ini. Apakah penurunannya, apa perbedaan suhu dengan single mode dan dual mode ini nanti drastis, cukup jauh gapnya, ataukah tidak terlalu jauh? Yang jelas rasanya kalau sama nggak mungkin ya, karena ibaratnya satu kekuatan dibagi 2. Tapi puncak dari ininya sendiri berapa, ini yang mau saya sampaikan. Oke, ini menggunakan dual mode, artinya 2 indoornya sedang on ya, dual indoor on. Kemudian suhu yang didapat dari sebelumnya 10, sekarang menggunakan dual mode ini didapat 13,6 derajat, yang artinya ada penurunan atau peningkatan suhu, yang sebelumnya didapat mencapai 10 derajat, sekarang mencapai pencapaiannya hanya sampai dengan 13 derajat, yang artinya ada selisih gap 3 derajat. Tapi pandangan saya ini masih dalam batas toleransi, dalam batas di bawah, bahkan di bawah ya. Karena apa? Remote yang kita tahu atau AC yang kita setel itu settingannya paling rendah itu 16 derajat, dan rasanya juga mencapai suhu 16 derajat itu akan sangat sulit ya, kecuali kalau dalam kondisi mungkin hujan dan lain sebagainya. Tetapi ini kita masih menggunakan metode yang sama dan di waktu yang hampir bersamaan,
Tadi saya mengecek menggunakan single mode atau satu indoor running itu di jam 11.15, selisih 10 menit dari uji coba ini. Dan aktual didapat menggunakan 2 indoor, 1 outdoor. Yang sebelumnya single indoor itu 10 derajat, sekarang 13,6. Artinya penurunan dari penggunaan mode double ataupun single ini tidak terlalu signifikan. Oke, ini tidak terlalu signifikan, yang nantinya bisa kita setting atau kita bisa sesuaikan. Tentunya masih bisa adaptasi dengan lingkungan ruangan di sekitar kita. Tapi perlu digarisbawahi, ruangan dan juga lingkungan yang menggunakan AC ini harus sesuai dengan standar BTU-nya. Oke. Oke, ini satu indoor lagi. Tadi saya sampaikan kita menggunakan dual mode, dimana satu indoor 3/4 PK atau pasangan dari outdoornya berada di lantai 1. Sekarang kita berada di lantai 2 menggunakan AC indoor jenis 1 PK ya, tipe kapasitas 1 PK. Kalau yang sebelumnya sesuai antara indoor dan outdoornya. Ini didapat suhunya 26,8 derajat. Di sini selisihnya agak jauh dengan suhu di ruangan bawah ya. Kenapa demikian? Satu, di sini ruangannya masih sangat terbuka. Bisa kalian lihat di sini ventilasinya masih belum saya tutup. Kemudian juga tadi saya beberapa kali keluar masuk, yang pintunya juga terbuka, tentunya udaranya masih bersinggungan dengan lebih dominan dari udara lingkungan di sini. Selain itu juga karena di lantai atas ini kan posisinya lebih dekat ke genteng ya, artinya intensitas panasnya pasti akan lebih panas dibandingkan di lantai 1. Jadi ya kurang lebih saya anggap ini wajar. Pencapaian suhu hanya mencapai 26 derajat karena faktor intervensi tadi, debit panas yang memang lebih dominan, yang kemudian ruangannya tidak tertutup. Dan selanjutnya lalu lalang di sini karena saya masih uji coba, masih sering keluar masuk, jadi udaranya terbuka ya. Oke, ini susunan atau bagian daripada sistem outdoornya sendiri ya. Ini masih prototype, jadi masih di dalam tahap uji coba. Bisa disaksikan. Jadi output dari kondensornya ini, saya split jadi 2. Sebentar. Output dari kondensornya saya split jadi 2. Oke, bisa disaksikan. Ini output dari kondensor, dan juga ini output dari kondensor. Kemudian yang ini juga, yang ini itu arus balik ya, atau arus hisap. Ini output, yang bawah juga output. Nah, karena masih uji coba, saya menggunakan kapilernya ini saya aplikasikan di luar dulu untuk mengukur berapa kapasitas yang pas untuk penggunaan dari kapilernya itu sendiri. Yang bawah juga sama, ada kapilernya juga. Semua saya taruh di luar, jadi masuk ke bagian keran manifold ini masih keluaran dari kondensor tanpa melalui kapiler terlebih dahulu. Baru setelah keluaran dari kondensor ini nanti masuk ke keran ini, saya sambungkan ke output indoornya yang menuju indoor. Saya menggunakan kapilernya di sini. Oke, cara merangkainya tidak terlalu sulit, tapi memang dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan pengukuran yang tepat, khususnya untuk di pengukuran penggunaan kapiler, karena di sini ada perubahan jenis. Yang satunya 3/4 PK masih bisa kita mengikuti dari standar penggunaan yang sebelumnya, saya tidak merubah, tetapi untuk yang 1 PK ini perlu disesuaikan lagi kapilernya. Oke, untuk jalur kelistrikannya untuk saat ini
Saya menggunakan dua relay. Bisa kita lihat ya. Saya menggunakan dua relay ini yang saya sematkan di sini. Jadi apabila indoor 1 memberikan sinyal atau pulsa, dia akan men-trigger untuk menghidupkan kompresor. Begitupun indoor kedua. Dan apabila dua-duanya menyala, itu tidak masalah. Oke, bisa disaksikan ya. Ini nanti rencana kita setelah menemukan formulasi yang pas dari penggunaan kapilernya ini, semuanya saya susun akan menggunakan selenoid. Ya, nantinya ke depan kita akan pakai selenoid. Jadi antara indoor 1 dengan indoor yang kedua itu tidak bentrok ya. Kalau sekarang ini saya hidupkan dua-duanya, jadi ya memang nggak membutuhkan selenoid. Atau salah satunya bila saya matikan, saya bisa menutup dari kerannya itu sendiri, karena ini masih uji coba. Ini selenoid yang saya nanti mau aplikasikan. Jadi nanti perintah dari masing-masing indoor ini akan masuk dulu ke selenoid. Selenoidnya baru nanti akan membuka valve-nya. Setelah valve terbuka, maka sirkulasi sistem AC akan berjalan. Kemarin sudah saya uji coba, tapi karena saya masih ingin bereksperimen untuk penggunaan kapilernya, jadinya ini masih saya bongkar lagi. Oke ya, nanti ke depan kita akan gunakan selenoid ini untuk men-trigger ya, memutus dan menghubungkan sistem dari sirkulasi AC-nya. Kalau yang kita pahami, yang kita lihat sekarang ini masih saya gabungkan. Artinya apabila saya ingin mencoba salah satunya, saya hanya menutup secara manual. Saya tutup, saya kencangkan salah satunya, hidup salah satu. Kemudian nanti kalau saya buka dua-duanya, ya hidup dua-duanya. Belum menggunakan selenoid. Nanti ke depan baru kita aplikasikan untuk penggunaan selenoidnya. Oke, saya pikir itu dulu ya uji coba kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya seperti apa dan durabilitas penggunaan serta spare part yang kita aplikasikan ini apakah layak atau memiliki waktu rentang kerja yang baik, khususnya di selenoidnya, karena kemarin saya menggunakan selenoid ini juga terjadi masalah ya. Saya sedikit kasih tahu bocorannya aja deh. Intinya selenoid yang semacam ini itu katup buka tutupnya itu menggunakan karet, dan karetnya kualitasnya nggak begitu bagus. Jadi pada saat nanti kalian pasang tanpa mengganti karet menggunakan material lain, mekar, karetnya melar, walhasil dia nggak bisa, selenoidnya nggak bisa bermain. Oke, ini kuncinya di sini. Poinnya ada di kapiler dan juga selenoid.